Litbang Kompas merilis survei tentang tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam survei Mei 2023 terlihat 70,1% responden menyatakan puas atau naik 0,8% dari survei bulan Januari 2023. Sedangkan 29,9% responden tidak puas atau turun 0,8% dari survei bulan Januari 2023. Dari 4 bidang yang dikaji dalam survei Litbang Kompas, penegakan hukum berada di posisi terendah dengan tingkat apresiasi 59,0%. Sementara bidang kesejahteraan sosial 78,0%, politik dan keamanan 74,4%, serta perekonomian 59,5%. Dilihat dari 20 indikator, dari 4 bidang tersebut masih ada 2 indikator yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50%, meskipun meningkat jika dibandingkan survei bulan Januari 2000. Data suap dan jual beli kasus hukum dengan tingkat kepuasan 42%, serta menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 43,8%. Partai Keadilan Sejahtera PKS sebagai partai oposisi mengkritik sejumlah hal yang masih kurang dari pemerintahan Jokowi, termasuk dugaan membentuk opini publik lewat survei yang bisa saja berdampak pada Pilpres 2024. Hari ini masih ketangkap, saya kira mungkin survei kepuasan hukum juga akan meningkat karena Harun Masiku ini adalah partai pemerintah, orang partai pemerintah dan tidak menghilang sampai saat ini, dan ini tentu saja menjadi presiden buruk bagi Pak Jokowi. Yang ketiga adalah janji politik ya tentang dulu katanya ekonomi akan melejit, lapangan kerja akan terbuka, tetapi tidak terbukti. Yang keempat adalah kita melihat bahwa survei ini hanyalah persepsi. Persepsi ini di tahun 2020 akhir itu ada OTT Menteri Sosial. Survei bulan Mei itu PDIP surveinya adalah partai anti korupsi. Padahal baru aja kena OTT. Jadi artinya persepsi ini sebenarnya bisa dibentuk, bisa di-create. Ya sampai seperti sekarang semua lembaga survei rata-rata sekarang ngeluarin rilis. Survei Pak Jokowi sampai 80%. Ini seperti ada gerakan yang menggerakkan bahwa lembaga survei ini sama-sama untuk melakukan survei seolah-olah membuat framing bahwa orang yang didukung Pak Jokowi nanti adalah orang yang juga kinerjanya baik. Sementara itu menanggapi ini, Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga menganggap masih adanya kekurangan dalam kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merupakan hal yang wajar. 70,1% puas. Nah, nanti kalau Anda memenangkan, partai Anda memenangkan pemilu, kemudian ini ya baru boleh dikatakan. Tapi kalau seperti sekarang, apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini kenyataan yang ada bahwa kader PDI Perjuangan yang namanya Bapak. Saya nggak dengar suaranya nih, suaranya nggak dengar. Soal ada yang belum berhasil, ada yang belum puas, wajar. Tidak ada yang sempurna, justru itulah kenapa kita ingin sama-sama memperbaiki. Tapi menurut saya, kalau mau kritik otokritik, berlakulah menjadi bagian di luar dari pemerintahan. Jangan nanti ikut, kalau baik dikatakan ikut baiknya. Tapi kalau ada hal yang kurang, menyampaikan di media begini, padahal kenyataan yang ada di DPR tidak ada sama sekali. Boleh silakan dibuka. Kami kebetulan sama-sama di Komisi 11, sama-sama merancang bagaimana semua anggaran belanja yang ada, tidak ada. Dan ini tanggung jawab dari juga bagian daripada di DPR. Hasil survei kepuasan publik ini memang merupakan yang tertinggi dibanding Oktober 2019 lalu. Dan dari hasil survei ini, mampukah menjadi modal kuat untuk mengendorse Capres-Cawapres pilihan Jokowi? Tim Liputan, Kompas TV.